Itulah sebabnya sebelum kita berguru, maka kita harus menilik terlebih dahulu bagaimana sepak terjang guru yang ingin kita yakini. Karena di keyakinan inilah jalan terbukanya pintu rahasia ilmu Allah. Dan semua itu bisa terwujud dengan sempurna bila disertai dengan rasa kecintaan. Kecintaan yang penuh pada guru. Guru yang membawa ilmu itu. Ada tahap-tahap untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Pertama, dengan cara kita berupaya untuk mencari tahu apa yang ingin kita ketahui dengan sungguh-sungguh, serta mencari akar permasalahannya sehingga kita mengerti apa masalah yang ada pada sesuatu yang kita inginkan tersebut. Yang kedua, kita bertanya dan melihat dampak yang terjadi akibat sesuatu yang ingin kita ketahui pada orang-orang yang berpengalaman akan hal yang ingin kita ketahui tersebut. Kemudian bila kita sudah mantap untuk memiliki, maka kita harus mencari guru untuk mengajari bagaimana cara menguasai sesuatu yang kita ingini, dan syaratnya kita harus patuh mengikuti cara yang sudah ada tanpa perlu tahu apa maksudnya, dan tabu menafsirkan sendiri bila belum dijelaskan oleh guru yang ahli di bidang apa yang ingin kita ketahui tersebut. Sebab hukum belajar itu adalah harus taklid pada guru, karena guru menguasai ilmu yang ingin kita ketahui. Tanpa jalur taklid, maka ilmu tersebut tidak akan bisa kita pahami dengan sempurna. Dan bila kita paksakan, kita bisa akan tersesat. Taklid definisinya adalah patuh. Patuh harus dilakukan melalui keyakinan pada instruksi atau perintah. Takluk pada Allah, maka kita harus patuh dan yakin akan perintah Allah. Yakin akan perintah Allah, maka kita harus yakin akan perintah Rasul. Dan dari Rasul, perintah tersebut disanadkan pada guru-guru. Maka kita harus yakin dan patuh akan perintah guru dengan keyakinan 100% sesuai lajur berguru yang telah ditetapkan oleh syariat. Itulah sebabnya sebelum kita berguru, maka kita harus menilik terlebih dahulu bagaimana sepak terjang guru yang ingin kita yakini. Karena di keyakinan inilah jalan terbukanya pintu rahasia ilmu Allah. Dan semua itu bisa terwujud dengan sempurna bila disertai dengan rasa kecintaan. Kecintaan yang penuh pada guru. Guru yang membawa ilmu itu dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga mendarah daging dalam dirinya. Maksudnya ialah melihat guru yang benar-benar tidak memperturut hawa nafsu pribadinya di dalam kehidupannya. Dan dia harus selalu berada pada kepentingan orang banyak, yaitu orang yang diayominya. Karena ketika kita sudah memutuskan untuk berguru, maka kita sudah laksana mayit di tangan orang yang memandikan. Bila perilaku ini sudah kita laksanakan dengan sempurna, maka apapun ilmu yang ingin kita ketahui itu akan datang dengan sendirinya. Sementara guru hanya sirat atau petunjuk jalan yang akan kita tempuh agar kita bisa masuk ke alam metafisika, yaitu alam ilmu pengetahuan, tempat bersemamnya
Allahu Ta'ala Azza wa Jalla. Itu sebabnya butuh penyerahan total dari sang murid agar dia bisa masuk sugestinya sebagai sunyet melalui hipnoterapi, sehingga dia bisa berselancar ria menuju apa yang dia inginkan. Jadi gurulah yang mengantarkan si murid tadi kepada alam metafisika itu melalui hipnoterapi. Dalam ilmu tasawuf secara prinsipnya ilmu itu adalah adanya di sisi Allah, karena ilmu itu milik Allah dan Allah itu adalah ilmu itu sendiri, atau sebaliknya ilmu itu adalah Allah, Allah itu adalah ilmu. Itu adalah rumus dalam ilmu tasawuf. Atas dasar ini maka kita harus takluk pada guru yang benar-benar tahu akan ilmu yang akan diajarkan kepada kita, seperti yang dilakukan para syekh dahulu, yaitu ketika anak perempuan yang menjadi tanggungannya dia bawa untuk pergi ke pesta, namun si anak tersebut ternyata dia tidak mau ikut karena malu, dia tidak memiliki apa-apa. Maka sang syekh itu mengambil ranting pohon kayu, kemudian melingkarinya di leher dan tangan si anak tersebut, dan dalam seketika ranting itu berubah menjadi perhiasan yang sungguh indah. Itu perhiasan sungguhan. Mengapa syekh tersebut bisa melakukan ini? Jawabannya karena sang syekh tahu pada dasarnya seluruh unsur kimia yang ada di jagat raya ini itu ada molekul-molekulnya yang bertebaran secara kasat mata di jagat raya. Semua ini ada. Sementara yang ada di perut bumi atau benda padat yang ada di langit itu merupakan molekul yang terkonsentrasi dan terjebak dalam tempat yang unsur kimianya AU, berkilau kekuningan, yang dia itu tidak berinteraksi dengan zat kimia lain. Pada masa atom 196,96657 masa atom. Tetapi dia itu dapat diserang oleh unsur kimia lain seperti kimia klorin, fluorin maupun aqua regia itu pada titik lebur 1,064 derajat Celcius, atau senyawa karbon yaitu A. Lavoisier yang bersifat isolar seperti intan yang terlebur pada titik didih 4,827 derajat Celcius. Jadi seorang guru spiritual itu bukan makhluk biasa. Dia sangat mengerti akan kurenah alam jagat raya. Jadi karena dia tahu semuanya akan ilmu Allah, dan sementara Allah itu adalah ilmu itu sendiri, itulah yang disebut alam metafisika. Sehingga si guru tadi mengerti akan itu, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, tafa'alu bil khairi tajid. Maksudnya adalah optimislah kita dalam kebaikan, maka kita akan mendapatinya. Dan itu diperkuat dengan firman Allah yang bunyinya, ana inda zonni abdi bi fal jazunnu bima sya'a. Aku berada pada apa yang diucapkan oleh umatku. Kalau Nabi mengatakan bahwasanya apa yang kita ingini dan kita yakini, kita lakukan dengan pasti, maka dia pasti terjadi. Itu kata Nabi, dan diperkuat oleh kata Allah. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan dengan kepastian, maka itu yang terjadi. Nah,
Namun resikonya itu kamu yang tanggung sendiri. Kalau seandainya apa yang kamu pikirkan dan apa yang engkau lakukan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, bukan berarti Allah itu tidak mengabulkannya, dia kabulkan, tapi kamu tanggung resikonya. Seperti pelajaran yang saya katakan di awal-awal, bahwasanya Allah itu menciptakan dua, yaitu alam surga dan alam neraka. Bila sesuatu yang baik engkau lakukan, maka engkau akan ditempatkan pada tempat alam surga. Bila suatu keburukan kepada alam yang engkau lakukan, maka engkau akan ditempatkan di neraka. Jadi itu adalah pilihan kamu sendiri, bukan atas kehendak Tuhan. Tuhan memberi kebebasan kok untuk kita berpikir. Jadi maka para ulama itu dia membuat perbuatan yang diizinkan oleh Allah dengan menggunakan kehendak Allah tersebut, maka terjadilah apa yang dia pikirkan. Ya, itu makanya bagi para aulia-aulia itu dia tidak berguna bagi dia benda dunia. Dalam hal ini, menurut Rasulullah, hadis yang dirawi oleh Abu Hurairah itu menjelaskan ada 3 hal yang menjadi rahasia, di mana bila kita melakukannya, maka Allah itu pasti mencintai kita.